مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumahnya Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebagaimana kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Allah kumpulkan kita kembali di syurganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'dzanahu ilal jihad. Datang seorang pemuda kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada baginda Rasul untuk ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Sudah siap dengan baju perang, sudah siap dengan pedangnya, meminta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang. Di antara pahala-pahala yang besar adalah al-jihad fisabilillah. Tentu semua sahabat ingin mendapatkan ganjaran seperti itu, ingin mendapatkan pahala yang sedemikian rupa. Izinlah sahabat ini untuk ikut berperang ke Rasulullah. Lalu baginda Rasul bertanya, ahayyun walidak, kata baginda Rasul, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat ini menjawab, naam, iya, kedua orang tua saya masih hidup. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka temani kedua orang tuamu, itu setara pahalanya dengan jihad. Temani kedua orang tuamu, jihadmu ada di sana. Jihad kita adalah kepada kedua orang tua kita kalau masih hidup. Sehingga di awal majelis selalu kita berdoa khususnya untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena di antara pahala yang terus mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia adalah pahala dari doa-doa anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semoga orang tua kita selamat dan aman, tentram di dalam sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini terlihat bagaimana besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Itu disandingkan dengan pahala berjihad fisabilillah. Dalam Al-Quran ada juga suatu amalan yang pahalanya tidak kalah dengan pahala jihad. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, darajat, derajat yang tinggi. Ini kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Lalu di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan seluruh orang muslim pergi berjihad di jalan Allah. Walau kanat, atau di ayat lain disebutkan, jangan seluruh umat muslim pergi berjihad, adalah sebagian min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Sebagiannya, jangan seluruhnya pergi berjihad, sisakan beberapa kelompok untuk tafaqquh fid din, untuk belajar memperdalam ilmu agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan kembali nanti ke kaumnya, memberikan peringatan, memberikan pembelajaran, memberikan nasihat dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Artinya belajar menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, bertafaqquh fid din, juga pahalanya setara dengan pahala berjihad fisabilillah. Terlebih lagi saat ini kita masuk pada zaman yang dimana tidak ada lagi jihad. Jihad yang berarti perang, kita di Indonesia khususnya tidak ada lagi kita dihalang-halangi dalam beribadah. Artinya jihad kita saat ini adalah dalam belajar, memperdalam, mengasah ilmu agama kita. Sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan tanamkan rasa gemar untuk bertafakuh fiddin, rasa gemar untuk belajar ilmu agama. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, karena kita selalu rutin istiqomah kita mengikuti kajian-kajian, mengikuti majelis ta'lim dimanapun itu berada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kemarin kita membahas tentang 10 zikir, 10 kalimat zikir yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali yang dapat kita baca dari selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kita mengulang sedikit, yakni zikir yang pertama adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki zikir yang pertama. Zikir yang kedua, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Niki zikir yang kedua. Zikir yang ketiga, La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizil ghaffar. Ini yang ketiga. Zikir yang keempat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir yang keempat. Zikir yang kelima, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini zikir yang kelima. Zikir yang keenam, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ini zikir yang keenam. Zikir yang ketujuh, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhul taubata wal maghfirah. Ini zikir yang ketujuh. Zikir yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang kedelapan. Zikir yang kesembilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kesembilan. Yang kesepuluh adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini 10 zikir, 10 kalimat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, tentu dari hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita baca setelah sholat subuh sambil beriktikaf di masjid sambil menunggu waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Dan di situ dikatakan wa karrir kulla wahidatin min hadhil kalimat imma mi'ata marrah aw sab'ina marrah, dan ulangi kalimat-kalimat ini, yang 10 kalimat ini kita ulangi setiap kalimatnya mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali. Nah, berat tidak nggih, 100 kali kali 10 jak 1000. Au sab'ina marrah. Kalau tidak bisa 100 kali turunan, jadi 70 kali. 70 kali setiap kalimat. Berarti tadi kalimat yang pertama 70, yang kedua 70, sampai kalimat yang ke-10 70 kali. Total sekitar 700 kali. Au asyri marratin wa huwa aqalluhu, atau sekiranya agak berat 70, boleh 10 kali setiap kalimat. 10 kali setiap kalimat. Wa huwa aqalluhu, ini yang paling sedikit. Bilang kalimat niki 10. Kalimat pertama 10, kalimat kedua 10, kalimat ketelu 10, diulangi 10 kali liyakunal majmu' mi'ah, agar lengkap jumlah bilangannya 100. Agar lengkap jumlah bilangannya 100. Karena zikir yang jumlah bilangannya 100 disebutkan oleh baginda Rasul, khuttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla dzabadil bahri, dihapuskan seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Zikir yang diulangi 100 kali. Maka dalam beberapa kitab zikir yang kita baca, tasbih, tahmid dan tahlil, itu biasa kita baca ada 2 versi ini. Versi yang pertama kita baca 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali.
Terus alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Total seluruhnya 99. Tutup dengan la ilaha illallah sekali, maka genaplah dia 100 kali. Ustaz, kalau misalkan kita mau tambah dengan tahlil, boleh. Kalau mau genapkan jadi 100, maka tasbihnya 25, tahmidnya 25, takbirnya 25, tahlilnya 25, maka total seluruhnya 100. Zikir yang diulangi 100 kali, huttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Dihapuskan seluruh dosa-dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Ini zikir pada umumnya, secara umum. Adapun zikir yang tadi yang 10 kalimat dibaca setelah sholat subuh, tentu setelah zikir. Setelah sholat subuh, zikir, doa bareng imam, niat kita iktikaf di masjid sampai menunggu waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Kita sibukkan diri kita dengan berzikir, walazim hadhil aurat, dan teruskan berzikir zikir ini dengan 10 zikir, dengan 10 wirid ini. Wala tatakallam qabla tulu'i syams, dan jangan kita selingi dengan berbicara, ngobrol sampai terbitnya matahari. Jadi terus kita zikir nih, yang 10 kalimat ini kita baca berulang-ulang. Jangan kita selingi dengan berbicara sampai terbitnya matahari. Fafil khabari, maka dalam sebuah hadis disebutkan, anna dzalika afdal min i'taki thamani riqabin min walad Ismail, bahwa itu pahalanya lebih afdol daripada membebaskan 8 budak dari anak keturunan Nabi Ismail. Membebaskan 1 budak saja pahalanya sudah luar biasa. Dan ini zikir yang kita istiqomahkan setelah sholat subuh sampai syuruk. Setelah sholat subuh sampai syuruk kita istiqomahkan zikir ini, itu pahalanya lebih afdol daripada kita membebaskan 8 budak dari anak keturunan Nabi Ismail. A'ni al-ishtighal bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi an yatakhallalahu kalam. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah yang selalu terus-menerus berzikir sampai terbitnya matahari, min ghairi an yatakhallalahu kalam, tanpa diselingi oleh bicara. Tanpa diselingi oleh bicara. Insya Allah kalau kita setelah sholat subuh duduk sejenak, niatkan, tentu kita niatkan iktikaf. Pun juga majelis taklim seperti ini, kita berdiam diri di masjid, kita niatkan iktikaf, biar tetap masuk pahalanya. Dan orang yang masih berada di musallahu, tempat sholatnya, dia selesai sholat masih duduk di tempat sholatnya, dia niat iktikaf, dia akan tetap terhitung sedang melaksanakan sholat. Duduk kita seperti ini terhitung oleh Allah sedang melaksanakan sholat dengan niat iktikaf. Nah, ini kalau bisa kita amalkan, alhamdulillah, pahalanya lebih besar daripada membebaskan 10 budak. Nah, insya Allah nanti yang minta takmir mungkin bisa diprintkan nih di kopi 10 kalimat zikir ini. Nah, bisa ditaruh di masjid sini, nanti bagi yang iktikaf bisa ambil, itu kita baca minimal 10 kali masing-masing kalimat nih. Bilang kalimat 10 kali niki minimal. Andai lamun wah biasa 10 kali, coba taikkan 20. Biasa taik 30. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting ada niatan kita, semangat kita, ada niat himmah kita untuk biar bisa sampai derajat yang paling tinggi. Berapa derajat yang paling tinggi? Baca setiap kalimat 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sampai 100 kali, luar biasa. Lanjut kalimat yang kedua, baca 100 kali. Ini kalau misalkan kita sudah istiqomah. Mungkin dari 10 kalimat ini mana yang mudah kita baca dulu, ini kita hafalkan. Lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Dan baginda Rasul katakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ini adalah yang rutin kita kerjakan, walaupun sedikit. 10. Kalau 10 kiranya 10 niki masih berat, telu kali dan cobaan juga. Adeng-adeng. 3 kali. Lagi sambil baca ini luar biasa dan nikmat, insya Allah. Pagi harinya kita isi dengan zikir seperti ini, insya Allah 1 hari itu akan tenang kita.
Satu hari itu akan tenang. Nah, fa idza tala'atis syams, kalau sudah terbit matahari, wartafa'at, dan sudah mulai meninggi, qadra rumhin, ya, meninggi dia jarak 1 jengkal dari tempatnya, dari tempat terbitnya, artinya sudah mulai meninggi matahari, fasalli raka'ataini, salatlah 2 rakaat, dan itu disebut dengan salat isyraq atau salat syuruk, ya. Salat di waktu syuruk, ya, salat di waktu terbitnya matahari 2 rakaat. Ini juga pahalanya nggak kalah. Dindian kalah pahala luar biasa. Dalam hadis disebutkan, siapa saja yang salat subuh berjamaah di masjid, ya, berdiam diri, iktikaf. Iktikafnya dia gunakan waktunya untuk 4 hal minimal, atau diantara yang 4 hal niki. Yang pertama, dia gunakan untuk membaca Al-Quran, atau dia gunakan untuk berzikir, atau dia gunakan untuk bertasbih, atau dia gunakan untuk bertafakkur, ya. Bertafakkur, merenungi dosa-dosanya, ya. Muhasabah sampai waktu terbitnya matahari. Begitu matahari sudah mulai meninggi, dia laksanakan sholat 2 rakaat. Kata baginda Rasul, ta'dilu hajjatin wa umratin, setara dengan pahala haji dan umrah, tamataini tamataini, lengkap sempurna bahasa baginda Rasul 2 kali itu ulang niki, saking belian pahala niki. Jadi kalau misalkan kita dari subuh selesai sholat berjamaah, zikir, doa, ambil tempat posisi senyaman kita, milit lek bucu, bisa langgah sila, okay? Yang penting masih lek masjid dia sugul, kecuali kalau memang ada hajat mau keluar, tidak masalah, dan itu tidak membatalkan i'tikaf. Hajat keluar ke kamar mandi dan lain sebagainya, dia sugul nyampah julu mutulak malik, membatal i'tikaf nih. Nah, masih di masjid, ambil posisi senyaman kita, mau kita sandaran, mau ini, yang penting kita khusyuk. Mulai kita dengan zikir tadi, atau mulai kita dengan baca Al-Quran. Yang penting jangan kita mulai dengan berbicara, jangan kita selingi dengan berbicara. Itu sampai waktu syuruk, pahalanya lebih besar dari membebaskan 8 budak dari keturunan Ismail. Setelah itu mulai meninggi matahari, kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Nadban, ini hukumnya mandub, ya, sunnah, ya, ini sunnah. Itu pahalanya setara dengan pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Ada orang yang melaksanakan haji dan umroh tapi belum tentu mabrurah, belum tentu diterima. Tapi yang melaksanakan ini dengan ikhlas, yang melaksanakan ini dengan penuh kekhusyuan, dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran setara dengan pahala haji dan umroh. Tamataini timasan di tempoh pak haji lagu wah maun pahala haji umroh ini luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bisa istiqomahkan kita untuk melaksanakan hal ini. Fasalli raka'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-shalah, dan itu yakni ketika lepas dari waktu yang makruh dari salat. Atau makruh di sini adalah bukan makruh yang tetap boleh, tapi makruh di sini makruh tanzih. Makruh tanzih artinya makruh yang dilarang. Ada waktu yang dilarang untuk salat. Waktu kapan? Waktu pada subuh niki waktu dilarang untuk salat. Al-waqtu al-manhi 'anis shalah, waktu yang dilarang untuk salat sampai dia terbit matahari. Sampai benar-benar agak meninggi matahari, baru di situ boleh sholat. Kalau dia masih terbit masih setengah ada dan setengah tidak ada, belum. Ini masih masuk waktu yang dilarang untuk sholat. Begitu sudah meninggi, baru kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat tadi. Faida adhan nahar, dan kalau misalkan kita, bapak-bapak yang tidak ada kesibukan di pagi hari, sekiranya dia kantornya mungkin masuk siang dan masih iktikaf di masjid, masih masuk sampai waktu duha. Waktu duha itu ketika ukurannya matahari sudah agak meninggi, ukurannya sekiranya kalau ada matahari satu lagi di bawahnya itu masih kelihatan 2 matahari jadinya. Ini kurang. Atau sudah meninggi 1/4 daripada, kalau misalkan dia tepat di atas kita ini setengah, ini 1/4-nya. Kalau sudah agak meninggi segitu, itu sudah masuk waktu duha. Ini waktu duha. Atau bisa kita kira-kira nih. Faida adhan nahar, kalau sudah masuk waktu duha dan sudah agak cahayanya sudah agak panas, wa madha minhu qaribun min rub'ih, dan sudah agak lewat dari 1/4 tingginya daripada matahari, sholli salatad duha, salatlah salat duha, arba'an au sittan au thamaniyatan, salatlah salat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, masna kerjakan 2 rakaat
Den 4 rakaat sekaligus niki. Jadi 4 rakaat tapi dikerjakan dua-dua, 6 rakaat kerjakan dua-dua juga. 8 rakaat pun juga sama dikerjakan dua-dua rakaat juga. Faqad naqaltu hadhihi al-a'dada kullaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali, aku sudah memindahkan atau menukil, mengambil jumlah bilangan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat duha dimulai dari 4 rakaat. Salat duha niki dimulai dari 4 rakaat menurut Imam Ghazali. Walaupun ada banyak perbedaan pendapat. Nah, di sini kebetulan kita baca kitab beliau, baca kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Jadi kita ambil pendapat beliau di sini, salat duha itu minimal 4 rakaat. Kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat niki minimal. Sampai 8 rakaat. Was-salatu khairun kulluha, was-salatu khairun kulluha, faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil. Dan salat secara umum baik. Kalau dia punya waktu yang cukup luang, silahkan dia perbanyak. Falyastakthir, perbanyak. Kalau waktu luang, perbanyak. Wa man syaa'a, kalau tidak mampu atau ada kesibukan lainnya, falyastaqlil, silahkan dipersingkat. Cukup 4 rakaat saja misalkan. Kalau misalkan ada waktu, bisa kerjakan 8 rakaat. Ini. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas sillati illa hadhi atau minas salati illa hadhi. Yakni maka tidak ada dari terbitnya matahari sampai zawal, sampai matahari tergelincir, itu tidak ada solat apapun, solat sunnah apapun kecuali solat ini, yakni solat duha. Tidak ada solat apapun, solat sunnah apapun selain solat duha ini. Tentu kecuali solat-solat yang ada alasan. Tentu kecuali solat-solat yang ada alasan. Seperti gerhana misalkan. Gerhana di jam segitu maka ada alasan gitu. Tapi kalau solat sunnah mutlak tidak ada. Tidak boleh gitu, di waktu itu. Tidak ada solat sunnah lainnya selain solat sunnah duha. Artinya kalau sudah kita solat sunnah duha, kita mau solat sunnah lagi, solat sunnah Nabi, pokoknya solat sunnah. Nah ini tidak ada. Tidak boleh. Jadi kalau yang ada hanya salat sunnah duha. Fama fadlu minha min awqatika fama fadla minha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Dan kalau sekiranya selepas kita melaksanakan salat sunnah duha niki, selesai melaksanakan salat duha niki, masih ada waktu, masih kita punya waktu lebih, maka di situ kita terbagi menjadi 4 kelompok. Kita terbagi menjadi 4 kalangan, 4 kelompok. Maka kelompok yang pertama atau 4 keadaan, al-halah al-ula wa hiya al-afdal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keadaan yang paling afdal niki keadaan yang pertama. Kelompok yang pertama. Bagaimana kelompok yang pertama? An yusarrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Yakni dia gunakan waktu lebihnya itu untuk belajar ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang bermanfaat dalam bidang agama. An yusarrifahu fi talabil ilm. Dia gunakan waktunya niki, kita gunakan waktu kita kalau selesai kita sholat duha, masih ada waktu, sisa waktu kosong, paling afdol yang kita lakukan adalah isi dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang bermanfaat dalam hal agama. Apa yang di antara ilmu yang wajib kita pelajari apa? Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang mengarah kepada ibadah yang wajib. Salat hukumnya wajib. Maka ilmu belajar tentang salat adalah wajib. Mengetahui ilmu dalam salat itu wajib. Karena salat yang tak berilmu akan mardud, tertolak. Dia tahu ini ilmu sembahyang, pokoknya milu-miluan, taek jok masjid, gitaruan takbiratul ihram. Dia narak membaca napi-napi, menuruku-ruku, mas. Dia tidak punya ilmu sama sekali, maka salatnya akan mardudah, salatnya akan tertolak karena tidak memiliki ilmu. Maka ilmu yang perlu kita pelajari, yang sangat urgen, yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang fardu, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang harus kita lakukan. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang pertama yang paling afdol. Jadi harus kita mengetahui ilmunya dulu, baru bisa beribadah dengan sempurna.
Dunal fusul alladhi akabbun nas alaihi wasamuhu ilman. Bukan atau al-fudul, bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, bukan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Alladzi akabban nas alaihi wasammuhu ilman, yang mana orang-orang banyak tertipu di situ sehingga mengatakan itu adalah sebuah ilmu, ya. Ilmu apa ini? Ilmu secara umum yang bukan mendekatkan kita kepada Allah. Bahwa di Muqaddimah sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka kalau ilmu yang kita pelajari tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu batil. Sekalipun kita belajar agama, tapi kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu jauh, tidak dianjurkan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa saja yang belajar menuntut ilmu secara umum, ilmu apapun, tapi dengan ilmu yang dia pelajari tidak menambah hidayah baginya, tidak menambah petunjuk baginya, maka dia tidak tidak mendekatkan diri kepada Allah, justru malah menjauhkan dirinya dari Allah. Saya arak dengan berajah ilmu, sekalipun berajah ilmu fikih atau kadang berajah ngaji, ngapal, mohon maaf, kadang arak ngapal, lagu ada yang terpandang sih dengan lain, agar dia dilihat, agar dia diundang ke sana ke sini. Ini ilmunya bertambah, tetapi hidayahnya tidak dapat. Dia belajar ini, belajar itu, tetapi agar dia dikira menjadi orang yang hebat, agar dikira menjadi orang yang luar biasa, yang dia kejar adalah pandangan manusia kepada dirinya, yang dia kejar adalah hutamid dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka itu diantara contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Sekalipun ilmu agama, berajah ilmu fikih, belajar hadis, belajar niki, ada yang tempoh milu pengajian, tempoh ngisi-ngisi misalnya, niatnya adalah ke sana, bukan niatnya mendekatkan diri kepada Allah, niki bahaya. Ini termasuk ilmu fudul yang tidak bermanfaat, tidak menambah hidayah, justru malah membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Wal ilmu nafi huwa ma yazidu fi khaufika min Allah taala. Dan ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika min Allah taala, yakni ilmu yang menambah ketakutanmu kepada Allah. Semakin membuat kita takut, kalimat takut dekat dengan kalimat takwa. Maknanya adalah semakin kita belajar, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sekalipun kita belajarnya bukan ilmu agama, karena sejatinya semua pelajaran kita adalah ilmu agama. Mau belajar kedokteran, mau belajar biologi, mau belajar pertanian, peternakan, semua ilmu agama, dan semuanya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah kalau kita mau mempelajarinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka berfikir melihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana unta itu lahir? Ini kan pelajaran biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak melihat, berfikir bagaimana langit itu bisa tinggi? Langit bisa tinggi tanpa tiang. Benda-benda yang ada di langit melayang, bagaimana itu semua terjadi? Ini kan bukan ilmu agama, tidak ada dalam fikih, tidak ada dalam akidah. Ini kan masuknya ilmu kauniyah. Tapi dengan kita belajar hal itu, membuat kita sadar bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, semua ini adalah karunia Allah, semua ini adalah kebesaran Allah. Menambah keimanan kita, maka ilmu itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka semua ilmu yang menambah ketakutan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, dan menambah pengetahuan kita,
penglihatan kita terhadap aib kita sendiri, bukan terhadap aib orang lain. Justru ilmu ini malah menambah kekurangan kita. Sering sekali kita dengar guru-guru kita, semakin belajar bukan makin pintar, malah makin bodoh. Bukan bodoh dalam artian tidak tahu apa-apa, semakin kita tahu banyak ilmu, semakin merasa, oh ternyata saya kurang, dan itu terus terjadi. Tandanya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belajar ilmu dan merasa, oh saya bisa, belajar ilmu merasa saya paling bisa, setelah belajar merasa dia lebih tinggi dari yang lain, berarti ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat, sekalipun itu ilmu agama. Selesai sembahyang duha, pihak halakoh majlis kode-kodean iki, buka kitab Fadailul A'mal misal bahasa Indonesia, ngaji bareng Fadailul A'mal. Selesai ngaji Fadailul A'mal, baca hadis, baca artiin, baca hikmah niki. Selesai merasa kita, oh iya ternyata meni, merasa kita memiliki kemampuan dan merasa kita lebih tinggi dari yang lain, sehingga kita merasa lebih tinggi, menganggap orang lain berada di bawah kita. Berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Kalau ingin ilmu yang kita pelajari, ingin tahu ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat, itu akan menambah ketakutan kita kepada Allah. Semakin kita belajar, ya Allah, semakin sadar kita bahwa Allah melihat kita. Semakin kita belajar, semakin sadar bahwa kita banyak sekali kekurangannya. Semakin sadar bahwa kita ini semakin banyak kelalaian kita, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Maka ketika itu gemar giat kita ingin belajar terus bertambah, terus ingin mempelajari ilmu agama. Disitulah Allah menurunkan kebaikannya kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan itu orang-orang yang terus gemar untuk belajar ilmu agama. Nah, ini diantara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Wa yuqallil min raghbatika fid dunya. Nah, ciri yang ketiga, tadi ciri yang pertama adalah menambah ketakutan kita kepada Allah. Ciri yang kedua adalah memberitahukan kepada kita bahwa kita ini banyak sekali kekurangannya. Yang ketiga adalah wa yuqallil min raghbatika fid dunya, yakni menyedikitkan kecintaan kita terhadap dunia. Artinya membuat kecintaan kita kepada dunia tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, bahwa yang kita kejar bukan dunianya, melainkan ma ba'dal maut, yakni sesuatu yang ada setelah kematian. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis adalah orang yang cerdas. Al-qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang ma'amila ba'dal maut, yakni orang yang bekerja bukan untuk dunianya, melainkan untuk sesuatu setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Imam Syafi'i pun mengatakan aqalun nas, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah man anara qabrahu qabla an yaskunah, yakni orang yang menyinari kuburnya sebelum dia tinggal dalam kubur tersebut. Jadi sudah bukan orientasinya di dunia lagi, tapi jauh setelah kematian, ma ba'dal maut. Mungkin saat ini kita masih memikirkan nasib-nasib kita di dunia, sedangkan kita ketahui bahwa rizki yang Allah berikan sudah ditanggung. Rizki sudah dicatat oleh Allah. Dunia kita tidak akan meninggal sebelum semua rizki kita diberikan oleh Allah. Ini sudah ditanggung oleh Allah. Yang perlu kita khawatirkan adalah ma ba'dal maut, apa yang terjadi setelah kematian kita. Maka ini yang perlu kita persiapkan. Persiapkannya dengan apa? Dengan kita terus bermuzaqarah seperti ini, terus kita mengingatkan, menasehati khususnya dalam hal agama. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, dan menambah sekali tadi, mengurangi keinginan kita terhadap dunia dan menambah keinginan kita, justru membalik itu, menambah keinginan kita terhadap akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtarizu minha, dan membuka pandangan kita bi'afati amalika, dengan ternyata banyak amalan-amalan kita yang sia-sia, banyak amalan-amalan kita yang tidak bermanfaat, tidak berguna, hatta tahtarizu minha, sampai kita berpikir kita bisa hati-hati tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Tahu kita ini sekarang tidak boleh, hati-hati, berarti jangan lakukan itu lagi. Tahu kita misalkan kemarin kita belajar bahwa dari rumah ke masjid
Kita dilarang untuk berlari, dilarang untuk tergesa-gesa, dilarang untuk terburu-buru. Sadar kita dengan ilmunya, oh dulu pernah saya lakukan seperti itu. Sekarang kita lebih hati-hati lagi. Sekarang kita mengetahui hati-hati lagi. Nah, maka dalam mukadimahnya kemarin juga kita baca, fa inna thamratal ilmi al-amalu bih, yakni buah daripada ilmu itu adalah amalnya. Tidak hanya ilmunya semata, tetapi bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Wa yutalli'uka ala makayidis syaitani wa gururuh, dan membuat kita sadar bagaimana cara setan ya, mengulurkan tali-talinya ya, untuk mengajak kita kepada jalan yang sesat ya. Ini kita sadar dengan kita belajar ilmu agama. Dengan kita belajar ilmu agama, kita sadar bagaimana sih cara setan itu menggiring kita kepada hal yang buruk, sekalipun dibungkus dalam kebaikan, sekalipun dibungkus. Contoh, kita sedang sholat atau sedang pengajian seperti ini ya. Setan terus mengganggu kita. Nanti selesai pengajian dibisikkan kita, wah pokok paling mantep tan ngaji, paling sholah. Itu karena dibisikkan kita. Ini pelan-pelan setan mengajak kita, menggiring kita kepada hal keburukan, walaupun dibungkus dengan sebuah kebaikan. Wa kaifiyatu talbisihi ala ulama isu, dan bagaimana setan membolak-balikkan ya, membingungkan kita terhadap ulama-ulama asu, orang-orang yang pintar, yang kelihatannya pintar tetapi justru malah mengajak kepada keburukan ya. Hatta aradahum limaqtillahi ta'ala wa sukhtihi haitsu akalu ad-dunya bid-din, yakni sampai terlena ya, orang-orang sampai banyak yang terlena, akhirnya dia mendapatkan murkanya Allah. Karena apa? Karena mereka akalu dunya bid-din, karena mereka memakan dunia atau mencari dunia dengan agama. Mencari dunia dengan agama. Sekarang kita lihat donasi-donasi untuk Palestina banyak ya. Tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut, open donasi bla 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 bla, kejar akhirat, ceramah tentang akhirat. Telah terkumpul donasi, mau nih baitan mesan terus ndien saluran. Ada, ini ada yang seperti itu. Nah inilah termasuk orang-orang yang dengan akhirat, dia memakan dunia dengan akhirat, atau dia mengambil kekayaan dunia, dia jual akhiratnya. Nah ini termasuk talbisus syayatin, bagaimana iblis membisik-bisikkan kita di situ ya. Bagaimana iblis membisikkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk godaan syaitan dan iblis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masih masuk di keadaan yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu lagi kita akan sambung di Jumat yang akan datang. Ada 4 keadaan tadi, ini keadaan yang pertama, kita ulangi lagi, adalah keadaan yang paling afdol yang bisa kita lakukan setelah sholat duha, yakni adalah memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, membuat kita sadar bahwa banyak sekali kekurangan kita ya, dan menambah kecintaan kita kepada akhirat dan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan hal ini semua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موفقا حسنا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.